Iya Ibu, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bu, saya mengucapkan atas kesediaan waktunya mendampingi saya untuk mengadakan sedikit tanya jawab nih Bu. Iya. Terima kasih banyak sebelumnya. Ada beberapa hal Bu yang ingin saya tanyakan terkait peran Ibu sebagai kepala sekolah di tempat saya bertugas. Ibu kan sebagai kepala sekolah ini pastinya sering ada dalam kondisi sebagai pengambil keputusan Ibu. Iya. Dan pastinya berbagai macam kasus ya Bu ya. Ada kasus yang membuat Ibu dilema memutuskan bagaimana harus memutuskan gitu. Lalu ada nih Bu dilema etika yang membutuhkan penanganan lebih karena dua-duanya benar dan pastinya Ibu merasa bingung atau merasa dilema untuk memutuskan apa sih Bu yang membuat Ibu bisa membedakan ini dilema etika atau ini bukan moral gitu. Baik, Ibu jawab. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus lebih dulu memahami apa sih itu dilema etika dan apa itu rujukan moral. Kalau dilema etika itu menurut Ibu ada satu kasus yang kedua-duanya sebetulnya jawabannya adalah benar dan benar. Gitu. Beda dengan rujukan moral tadi. Bisa salah satu kasus itu yang akhirnya benar lawan salah. Seperti itu. Nanti kalau kita udah tahu apa sih perbedaan dari dua itu, baru kita akan bisa mencari kebijakan apa yang akan diambil. Jadi mengetahui dulu apa maksud daripada dilema moral, dilema etika dan rujukan moral itu. Dilihat dulu kasusnya ya Bu, Iya. ya, dicermati dulu. Iya. Apa sih maksudnya? Ditinjau dulu. Iya. Baik Bu, lalu bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang melibatkan atau kondisi dilema etika? Nah itu susah ya Bu pastinya ngambil keputusan seperti itu. Jadi kita lihat pertama itu ya identifikasi ya, fakta. Kita cari dulu apa sih fakta-fakta yang menyebabkan ada satu kasus itu, kemudian siapa yang terlibat, ya mencari dulu faktanya, baru siapa orang yang terlibat. Setelah itu kita kumpulkan dari hasil identifikasi kita yang ditemukan, barulah kita rangkum sehingga mendapatkan apa solusi yang bisa kita ambil untuk memecahkan kasus tersebut. Oh gitu, berarti mencari faktanya, lalu orang-orang yang terlibatnya, lalu Ibu ngambil kesimpulan untuk mencari solusi yang harus diambil itu seperti apa. Terus Bu, untuk penyelesaian pengambilan keputusan dilema etika ini pasti kan melibatkan dua pihak atau dua sisi yang merasa benar ya Bu ya. Tantangannya apa yang Ibu hadapi? Tantangannya yaitu tadi amat sulit karena apa? Ketika mengambil keputusan ini benar, kita harus benar-benar mengetahui dulu kasusnya apa, identifikasi dulu sejauh mungkin sampai ke akar-akarnya apa sih. Karena kalau kita gegabah mengambil satu keputusan yang sembarangan itu, takutnya merugikan salah satu pihak. Sementara ini adalah benar lawan benar, jadi tidak ada merugikan. Tantangannya ya kita harus lebih spesifik, lebih mencari dan menggali lagi apa sih penyebab atau faktor apa yang menyebabkan kasus ini bisa ada. Tantangannya karena semua merasa benar ya, karena menentukan yang benar Pak lebih sulit daripada menentukan kamu salah gitu ya. Seperti menilai diri sendiri sulit daripada kita menilai orang lain. Kayak begitu modelnya ya. Jadi memang harus prinsip keadilan juga harus ada ya Bu ya. Harus adil supaya tidak dikatakan ada faktor istimewaan ya terhadap si yang punya masalah itu. Anak Mas ini jadi dibelain seperti itu. Tidak ada. Satu ngiri yang satu. Jadi jangan sampai ada kecemburuan dalam hal ini. Jadi adil. Tantangannya lebih banyak dalam kasus dilema etika daripada kasus rujukan moral gampang gitu ya. Iya, rujukan moral langsung. Kamu tidak boleh gitu, karena salah benar. Hal ini benar-benar. Terus Bu, untuk penyelesaian masalah dilema etika ini biasanya itu langsung diselesaikan pada saat itu juga, atau Ibu tunggu dulu, atau Ibu dijadwalkan, atau ada tata cara sendiri? Iya, jadi kita lihat dulu kasusnya berat atau ringan. Kalau dia kasusnya ringan, bisa saat itu juga diputuskan, diambil keputusan. Oh ini seperti ini. Tapi kalau kasusnya memang agak sedikit berat, apalagi sampai berat, itu kita akan jadwalkan kapan kira-kira setelah pertemuan hari ini kita berlanjut, entah di hari berikutnya, 2 hari berikutnya,
Yang penting kita sudah menemukan solusi atau keputusan apa untuk pemecahan masalah tersebut. Kasus tersebut seperti apa tindakan yang harus kita ambil supaya dua-duanya tidak dirugikan. Gitu. Berarti Ibu melihat dari kompleksitasnya Ya, itu Ibu, kompleksitas kasus berat apa enggak? Ya, berat atau ringan. Artinya langsung kalau misalnya Ya. berat, Ibu akan mencari waktu gitu. Ya, mencari waktu supaya Ibu kan kepala sekolah berapa lama Ibu? Sudah 8 tahun ya. 2016 jadi anak. Berarti udah sering banget ya berhadapan sama kondisi ngambil keputusan dilema gitu. Nah Bu, dalam mengambil keputusan itu ada nggak sih Bu faktor atau orang yang membuat Ibu mempermudah dalam mengambil keputusan? Banyak. Karena itu saya tahu berat dan susah ya. Selaku pimpinan di sini, saya kan tidak bekerja sendirian. Kalau mengambil keputusan atas dasar sendiri itu namanya egois. Jadi di sini ada wakil kepala sekolah, ada warga sekolah, stakeholder yang ada, wali murid, bahkan keluarga daripada si yang berkaitan dengan kasus tersebut. Itu akan mempermudah kita menggali apa sih latar belakang atau penyebabnya itu. Jadi kalau mengambil keputusan dari berbagai pihak, masukan, kita rangkum jadi satu, meminimalisir masalah, akhirnya akan mendapatkan satu jawaban keputusan yang benar-benar adil. Luar biasa, berarti didiskusikan dulu. Iya, didiskusikan. Tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Selalu koordinasi dengan minimal wakil kepala sekolah. Gitu ya. Jadi hasilnya bisa valid dan bisa diterima. Iya. Ibu dari pengambilan keputusan yang Ibu lakukan berkali-kali dalam dilema etika ini, ada nggak sih Bu hikmah atau pembelajaran yang bisa saya petik nih? Karena kan saya juga sebenarnya mengalami juga ya Bu dilema etika ini di kelas, dan saya juga masih terbatas gitu pengalamannya. Nah kalau menurut Ibu nih, pengalaman Ibu, pembelajaran apa sih hikmah yang bisa saya ambil dari Ibu yang menyelesaikan kasus dilema lagi dan Ibu bisa berhasil mengambil itu dengan ya, dari semua yang kasus pernah saya alami dan saya tangani seperti itu, berarti saya ke depannya harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Kuncinya bijaksana, tidak berat sebelah, dan itu pun harus benar-benar melalui beberapa tahapan sehingga ketika mengambil keputusan tidak berat sebelah. Pokoknya nomor satu kuncinya bijaksana. Berarti ada langkah-langkah yang harus diambil. Iya. Oh Bu, ini benar saya lagi belajar materi pengambilan keputusan dilema etika dan lain-lain, itu benar ada beberapa tahapan yang harus ada. Ternyata Ibu juga melakukan melakukan itu karena kalau kita sembarangan mengambil keputusan tanpa mengidentifikasi dulu latar belakang terjadinya kasus, hasilnya tidak akan mungkin baik, bisa aja merugikan salah satu dari yang punya kasus ini. Pengambilan keputusan ini kan kayak keterampilan ya Bu. Semakin lama Ibu merasa nggak sih kalau misalkan awalannya mungkin Ibu susah nih, kalau saya sih ngeliatnya kepala sekolah itu tugasnya berat juga ya, karena mengambil keputusan berkali-kali. Kalau misalkan Ibu nih, saya melihatnya dari berbagai kasus yang saya alami di sekolah ini, dan cara bagaimana Ibu mengambil keputusan itu kan udah terlatih gitu ya step-stepnya. Nah Ibu merasa keterampilan Ibu ini berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya atau karena Ibu dibantu oleh step-step yang prosedur yang sudah dijalankan? Yang pertama itu setiap kepala sekolah atau pimpinan lah ya, itu harus memahami dulu bagaimana sih karakter daripada guru-guru yang kita pimpin tersebut. Karakter bagaimana orang tua murid, anak-anak kita, stakeholder warga sekolah yang ada. Itu mempelajarinya itu memang agak lumayan ya. Kemudian mengalami juga kasus yang datang pertama kali, pengalaman agak kaget. Jadi kepala sekolah harus dihadapi dengan kasus ini itu gitu ya, yang mungkin membutuhkan pemikiran yang ekstra. Tapi dengan kita sabar terus, tekun, rajin mengidentifikasi, melihat kasus dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, ya alhamdulillah kita bisa dengan seiring waktu sampai sekarang, alhamdulillah sih bisa mengambil keputusan yang memang tidak merugikan gitu ya, bisa diterima sama yang punya kasus itu. Tujuannya berpihak kepada murid ya, nomor satu kepada murid, karena kita kan di sini apa sih ya, kasus pasti datang dari luar dari dalam, itu pasti ada. Luar biasa nih Bu sharingnya,
saya berterima kasih atas waktunya dan Iya. saya mendapatkan banyak insight nih berdasarkan apa namanya pengalaman Ibu. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan kepada Ibu sekali lagi, mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi bahan apa ya pembelajaran juga buat saya bahwa dalam pengambilan keputusan Ibu ternyata ada langkah-langkah yang harus diambil, terus juga membutuhkan orang lain untuk support system gitu ya. Itu saja. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Esti, sukses selalu ya. Amin. Terima Terima kasih kasih. ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktunya berkenan membantu saya mengerjakan tugas modul 3.1. Iya. Iya. Ini Bu saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait Ibu peran sebagai kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan. Ibu kan kepala sekolah yang pastinya sehari-harinya menghadapi kondisi yang harus memutuskan sebuah keputusan yang membingungkan ya, misalkan sama-sama benar, terus keputusan yang dilematis itu pasti sehari-hari udah makanan Ibu lah ya. Pasti. Nah, kondisi dilema etika itu kan juga ada rujukan moral yang kasus yang tidak selamanya itu benar dengan benar, tapi ada juga benar dengan salah. Lalu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi atau membedakan ini termasuk kasus yang mana sih? Kasus yang dilema etika atau yang kasus rujukan moral sih? Itu bagaimana sih cara Ibu membedakan kasus tersebut? Ya. Baik, terima kasih Bu Esti. Ini juga suatu penghargaan ya, Ibu saya dipercaya untuk diwawancarai terkait dengan tugas sebagai CGP. Ya. Kalau untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu, yang pertama tentunya jaring komunikasi dulu. Ya, komunikasi, saling sharing terkait permasalahan yang ada. Karena kalau Bapak Ibu guru tidak bicara dengan kepala sekolah juga mungkin tidak dapat menemukan atau tahu kalau itu sedang ada masalah. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, identifikasi yang kedua adalah memetakan. Nah, ini masuknya ke kelompok mana? Apakah dia kelompok dilema etika atau kelompok yang kerujukan moral? Itu yang kedua. Jadi yang selanjutnya itu setelah kita tahu sudah kita petakan, maka tidak lupa yang ketiga adalah diskusi. Kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita sharing dengan pertama sih dengan guru yang bersangkutan. Misalnya kalau dengan guru, kalau dengan siswa kan ada juga ya, tentunya dengan siswa. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama kita komunikasi tadi, yang kedua adalah kita petakan dulu, nah yang ketiga baru kita diskusikan langkah selanjutnya. Oke, ini Ibu udah menjawab sekaligus pertanyaan selanjutnya nih. Oh gitu. Selesai dong. Pertanyaan selanjutnya itu dalam pengambilan keputusan itu kan pastinya membutuhkan langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Nah, kalau misalkan kasus untuk menyelesaikan pengambilan keputusan dalam proses kasus dilema etika itu apa yang harus Ibu ambil atau langkah-langkah apa yang Ibu ambil? Tadi kan kita udah dapat nih, udah kita petakan, udah kita sharing kan, udah diskusikan. Kalau jawabannya sebenarnya jawaban nomor 2 juga tadi ya. Komunikasi tadi tetap, diskusi tetap, dan kita tetap mengambil keputusan itu harus dilihat juga dampaknya apa. Dan makanya di situ nanti ada istilah dilema etika. Jadi bukan hanya berupa aturan yang kokoh, bukan aturan, tapi dilema dampak dari keputusan yang kita ambil Memperhitungkan ini juga ya. tetap harus kita perhitungkan dampak ke depan, bukan hari ini. Berbasis Nah, masyarakat. itu langkah-langkahnya. Salah satunya adalah memperhatikan dampak. Jadi langkah yang kita akan ambil itu harus diperhatikan. Tadi sudah disampaikan dampaknya ini harus kita pertimbangkan masak-masak ya. Apalagi kasus dilematika ini kasus yang sebenarnya membingungkan karena dua-duanya sama-sama benar gitu ya. Tapi harus diambil satu. Tapi harus diambil satu. Nah, kalau kayak gitu prosedur apa sih Bu yang Ibu lakukan atau tahapan-tahapan yang diperlukan dalam proses pengambilan etika ini kan beda dengan bujukan moral. Kalau bujukan moral itu udah kelihatan ini salah gitu kasusnya
sekretaris yang A salah, yang si B benar gitu, berarti saya harus mengambil keputusan untuk mengarahkan si yang salah ini gitu, melakukan pembinaan dan lain-lain. Tapi kan kalau dilema etika ini kan agak rumit ya, karena dua-duanya merasa benar dan secara sudut pandang mereka juga mempunyai alasan yang sama-sama kuat. Nah, ini prosedur apa sih yang Ibu lakukan supaya menghasilkan keputusan yang memenuhi rasa keadilan buat si kiri dan si kanan, si A dan si B? Satu, identifikasi itu pertama sekali. Yang kedua, kita buat jadwal. Jadi bukan hari ini kita temukan masalah ini kita panggil ya. Kita buat jadwal. Jadwal ketemu. Identifikasi tadi kita buat jadwal. Kemudian kita ambil yang bersangkutan. Kalau ini menyampaikan ke orang kalau ini menyangkut secara umum, kita bisa sharing dengan saja. Nanti kita ambil stakeholder yang ada di sekolah untuk bicara bersama sampai keputusan itu yang kita ambil benar-benar yang terbaik dari yang baik. Berarti dalam penyelesaian ini Ibu melihat masalahnya itu berdasarkan kompleksitas. Kalau misalkan sekiranya berat, berarti Ibu nggak langsung saat itu juga, tapi Ibu minta jeda, Identifikasi dulu ya. Sejauh mana nih masalah kita buat jadwal gitu. Antar berdua dulu misalnya. Kalau ini ayo kita share. Nggak dapat juga nih karena terlalu kompleks. Jadi kita ambil bersama. Karena kita kan satu keluarga. Artinya kalau saya berpendapat gini, setiap ada masalah satu itu bukan berarti yang lain aman. Adalah bukan masalah kita. Ini harus masalah bersama. Artinya mungkin dari teman-teman ini punya masalah yang sama sehingga bisa diselesaikan. Ternyata saya ini sangat baik. Nah, itu bisa share. Itu identifikasi. luar biasa. Jadi nggak bisa gegabah ya Bu. Ini berarti harus A, B, C. Betul. Selanjutnya tantangan apa sih Bu dalam mengambil keputusan dalam kondisi atau kasus dilema etika? Ini kan kasusnya semua rasanya benar, oh saya punya alasan sendiri, saya juga punya. Tantangannya apa sih? Betul. Jadi menyamakan persepsi. Si A mau begini, si B mau begini, si C mau begini. Nah itu perbedaan pendapat itu wajar. Nah, bagaimana kita menyamakan persepsi dengan mengungkapkan alasan yang dikemukakan. Nah dari alasan itu akan timbul apa yang baik, dari yang baik mana yang lebih baik. Jadi tantangan itu ya tadi, ya persepsi yang belum sama, masing-masing pendapat berbeda. Itu tantangan dan itu sangat berat dan tidak mudah untuk menyatukan satu pendapat itu sangat sulit. Tapi bagaimana kita menyikapi itu supaya jadi satu kesatuan. Tantangan itu saja. Tantangan itu menyamakan persepsi. Susah itu ya Bu. Nah, itu tantangan jadinya. Itu tantangan jadinya. Bagaimana caranya pasti harus memenuhi unsur keadilan buat dua ini ya. Lalu dalam pengambilan keputusan ini ada nggak sih Bu faktor atau orang yang membuat Ibu itu ya udahlah gampang nih, insya Allah nih bisa lah gitu. Ada nggak sih Bu orang atau faktor yang membuat Ibu? Dan ini kan pengambilan keputusan kan keputusan panjang ya pasti. Ada nggak? Satu, komunikasi ini terjalin sangat baik di sini. Ya, ini cerita di sini. Siapapun bisa bercerita dulu. Baik itu soal pribadi, kegiatan pembelajaran. Komunikasi ini sangat amat baik di sini. Apa dia cerita sendiri? Dan Ibu memang ditanamkan di sekolah ini kalau ada sesuatu masalah tidak cerita keluar. Karena kalau keluar itu masalah nggak selesai. Cuma cerita-cerita saja. Buat kita dibumi ini, dibumi. Tapi kalau cerita di rumah tangga, di sekolah kita sendiri, cerita dengan ibu kepala sekolah bagus, mau jelek, nanti mau nangis-nangis, sama gua apa mau. Nah, itu pertama komunikasi harus terjalin dengan baik. Itu yang pertama. Nah, di sini Ibu lihat siapapun boleh bercerita dan bebas bercerita, tidak ada ditutup-tutupi. Itu salah satu kekuatan di sekolah ini. Jadi nggak ada yang masalah sampai berlarut-larut. Misal, ya ada salah satu masalah 2 orang. Itu kalau nggak ada cerita, nggak ada komunikasi, itu nggak tahu. Tapi karena ada komunikasi yang baik, ada bercerita sama kepala sekolah, sekolah itu akhirnya ya sudah bisa diselesaikan. Jadi kekuatannya adalah komunikasi terjalin dengan baik antar siapa, kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru dengan siswa, kepala sekolah dengan siswa. Ada cerita malah, kalau Ibu mau cerita panjang nanti. Guru dan kepala sekolah.
kepala sekolah dengan siswa itu ada cerita, dan ini cerita ini ibu sampaikan ke guru juga sampai besok dia suruh cerita bagaimana pengalamannya tadi di komunikasi dengan kepala sekolah. Makanya ibu suka berdiri gitu, bukan sekadar cuma berdiri doang, enggak, sambil ditanya, sambil ngobrol. Jadi menjalin komunikasi itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Karena tidak ada dusta di antara kita. Apalagi anak-anak ya. Anak-anak termasuk guru pun sama, termasuk sekolah pun sama. Cuma kuncinya memang harus jujur. Tidak ada kepala sekolah bohong, guru bohong, anak bohong, itu tak ketemu. Tapi dengan komunikasi baik, adanya kejujuran di sana, enak, kita mau cerita apa aja enak. Mau cerita senang, mau cerita nggak senang, itu ketemu dapet di ibu di sini udah dapet. Komunikasi, kejujuran itu kan berarti udah perasaan nyaman ya Bu ya. Wah, Dan yang ibu paling tidak penting. ruang kasih ruang nih atau ruang itu. Kadang-kadang ibu suka ruang ibu ya, ngobrol aja. Atau mereka ibu mau ketemu, jadi tahu. Luar biasa ya. Saya dapat banyak hal baik Ibu, dari pertanyaan dari awal sampai saat ini saya mendapatkan insight yang banyak banget ya Bu ya. Terus dari Ibu kan kepala sekolah sudah mungkin beberapa bertahun-tahun gitu ya Bu. 7 tahun. 7 tahun ya Bu. 7 tahun itu pasti banyak menghadapi masalah-masalah yang kecil, gede gitu ya, membingungkan, memutuskannya mana. Dan menurut saya pengambilan keputusan itu merupakan sebuah keahlian yang harus ditempa terus. Ada nggak sih Bu kesimpulan yang bisa Ibu tarik karena Ibu sering menghadapi berbagai masalah dan sering mengambil keputusan-keputusan penting dari semua hal-hal dilema etika itu, apa sih yang bisa Ibu tarik? Satu, harus dipahami, setiap sekolah itu pasti ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah, pasti ada masalah. Nah, dari permasalahan ini yang kedua, yuk komunikasi, dibicarakan, dibahas, didiskusikan. Yang ketiga, sebelum kita mengambil kebijakan atau keputusan, kita lihat dulu sumber permasalahan itu apa. Mencari tahu gitu. Mencari tahu dulu supaya misalnya gini, ada permasalahan, kita tahu latar belakangnya dulu apa, kok ada masalah seperti ini. Kalau kita tahu latar belakang, maka mengambil keputusan pasti akan banyak pertimbangan. Nah, kemudian yang keempat, sharing penting. Jadi bukan berarti kepala sekolah semua keputusan kepala sekolah, terserah kepala sekolah tidak. Kalau saya bilang sharing, kita nggak tahu ada masalah di guru, terus di sini ada selesainya bagus, itu sharing. Kepala sekolah, guru, sesama guru, itu sharing. Jadi saya melibatkan stakeholder yang ada. Stakeholder ini berarti ya guru, ya teknik, kita libatkan. Jadi ada satu masalah, bukan berarti masalah dia saja, tapi ini menjadi satu kesatuan. Maka itu munculnya nanti akan mendapatkan kebijakan yang luar biasa, sehingga permasalahan dapat diatasi, dampaknya pun akan baik. Itu Luar biasa. Proses panjang dalam mengambil keputusan itu harus tahu dulu latar belakang masalah. kalau kita tahu latar belakangnya, gampang kita solusi. Jadi kita nggak fokus di masalah itu, apapun itu ya. Kita nggak fokus kita pusing di masalah, kita tahu dulu akarnya apa, latar belakangnya seperti apa. Sehingga untuk marah dengan guru, marah untuk dengan murid itu tidak akan terjadi kalau kita tahu latar belakangnya. Luar biasa. Ibu terima kasih banyak atas kesempatannya. Iya. Saya bukan cuma ngerjain tugas ya, berarti saya bisa selanjutnya. Masalah saya di kelas juga banyak. Iya. Oh itu udah banyak Udah Bapak Ibu. Terus karena mau marah sama